bukan main kaget aku Sekretaris Fang, kenapa kamu datang? Aku dengar ada yang nggak bisa nyetir. Jadi nyari supir pengganti. Nyonya Jiang. Apa ini? Nyonya Jiang hari ini capek ya, ini sedikit hadiah dari kami, silakan diterima. Terima kasih. Taruh di bagasi saja, ayo. Kak, barang-barang bayi lagi diskon nih. Aku beliin banyak buat anak. Oke, nanti aku antar ke rumahmu. Kok banyak banget barang bayi? Ya buat dikasih ke orang lah, masa buat apa lagi? Gak dengar ada yang punya bayi. Aku beliin buat Nyonya Song. Bukannya kamu udah kasih buat anak keduanya? Sudah kasih, nggak bisa kasih lagi. Nyonya Song baik banget sama aku, barang bayi nggak ada salahnya banyak. Ya udah, lain kali aku ikut ngasihnya. Kebetulan aku juga udah lama nggak ketemu Sian Song. Nggak usah deh, kalau para nyonya ngobrol laki-laki nggak enak. Ya sudah, ayo naik mobil. Nggak usah sungkan tante. Omongannya kakakku itu pasti nggak main-main. Nanti kalau kamu memang suka sama rumah itu, aku janji bakal minta dia kasih diskon. Terima kasih banyak sama kamu dan kakakmu, aku duluannya masih ada urusan di kantor. Sudah beberapa kali telepon, dadah tante, dadah. Bo. Ini kue buatan ibuku. Dia tahu hari ini aku ketemu kamu, jadi minta aku bawa buat kamu. Wah, bagus banget. Aku suka banget sama masakan tante. Nanti jangan lupa bilang terima kasih sama tante. Bilang aku mau traktir dia makan. Kalau gitu aku pergi dulu. Hati-hati di jalan. Lin Sheng, aku rasa kamu minta aku datang hari ini. Bukan buat lihat rumah tapi buat bantu kamu kenalin orang. Kamu curiga cewek tadi itu Huo Zhi. Ketahuan sama kamu. Lin Sheng, sebenarnya cewek ini juga lumayan kok. Aku sarankan kamu lupakan aja Huo Zhi. Bukan kita cuma hubungan kerja. Tentu saja juga hubungan teman. Gak sesederhana itu kan. Kelihatan keluarga kamu suka sama dia. Ini namanya jodoh. Setiap orang harus menghargai jodohnya. Cewek ini agak ribet. Sudahlah, kita nggak bahas ini, aku antar kamu pulang ya. Sebenarnya aku juga sangat ingin bertemu dengan Huo Zhi. Sayangnya gadis tadi bukan dia. Aku sarankan kamu jangan terlalu banyak berpikir, aku pergi dulu. Ada apa? Ternyata selera humormu rendah sekali. Rendah. Iya, Lihat seru kan? Mereka semua saling tertawa. Rumah seharusnya menjadi tempat untuk bersantai. Tekanan kerja sudah cukup besar. Pulang ke rumah harusnya bisa lebih rileks. Benar kan, keluarga seharusnya saling menghibur dan mendukung. Saling memberikan kehangatan. Ada apa? aku juga ingin memiliki keluarga dan anggota keluarga seperti yang kamu katakan. Kak, lihat ini apa? Biskuit. Bukan. Ini biskuit cinta yang dibuat oleh Ibu Chen Lin Sheng untukku. Apa bedanya, kalian kan cuma teman biasa, maksudmu apa?
Sekarang kami memang teman biasa. Dia masih belum menyukaiku. Tapi bukan berarti nanti tidak akan. Dia pasti akan jatuh ke pelukanku. Kalau aku jadi dia, aku lebih baik mati daripada jatuh ke pelukanmu. Bo, dengar dulu. Kak, aku tahu apa yang ingin kamu katakan. Jangan bilang padaku bahwa Chen Linsheng mendekatiku punya tujuan. Meskipun kamu tidak suka aku bersamanya. Kamu tidak bisa menghalangiku. Kali ini aku tidak menghalangi kalian. Aku tahu kamu. Semakin aku melarang kamu malah semakin ingin melakukannya. Kali ini aku ingin melihat sejauh mana hubungan kalian bisa berjalan. Mandi. Kak, kamu juga merasa Chen Linsheng sangat berbakat kan? Kamu juga suka padanya, akui saja. Meskipun Chen Linsheng sangat baik, kalau ibunya tidak baik, yang susah nanti kamu. Ini bukan urusanmu, ibunya baik sekali padaku. Kami bahkan pergi ke salon bersama. Mata duitan. Kamu bilang siapa mata duitan? Aku tidak bilang apa-apa. Aku hanya bilang makan biskuit malam-malam bisa sakit perut. Aku suka. Aku langsung sakit perut dan pengen ke toilet begitu lihat kamera itu. Huozhi, cepat-cepat. Panggil kamu ya. Bukan, aku nggak kenal. Aku sakit perut, buruan bawa aku ke toilet. Ke toilet. Ekspresinya waktu itu kayaknya bukan cuma hayalanku. Bukan kamu ngapain ke sini? Kiningsu ngajar di sini. Misterius banget kamu ini, sebenarnya curiga apa sih? Aku juga nggak tahu aku curiga apa. Semoga nggak sia-sia usahaku. Bukan nggak pernah lihat kamu kayak gini. Ini kan Kiningsu ini kan? Huozhi. Ini gimana sih? Jiang Zongkok ada waktu datang ke sini. Wang Yuansang, aku mau tanya ini siapa dia kok namanya Huozhi? Dia dulu guru seni di sini. 4 bulan yang lalu dia sudah resign. Lihat tuh, aku sibuk sampai lupa ganti fotonya. Ada kontaknya nggak? Dia mungkin orang yang aku kenal, aku mau ketemu. Setelah resign dia putus kontak sama semua orang di sini. Mungkin ini ada hubungannya sama hal-hal yang dia nggak mau ingat. Hal-hal nggak enak di masa lalu. Hal nggak enak apa? Maaf, aku nggak bisa kasih tahu. Tapi aku bisa jamin apapun yang terjadi. Dia guru TK paling bertanggung jawab. Paling cinta sama pekerjaannya yang pernah aku temui. Mungkin ini ada hubungannya sama dia yang besar di panti asuhan. Panti asuhan. Waktu masih bayi dia dibuang di depan panti asuhan. Jadi dia sangat ingin punya keluarga yang utuh. Dia juga sangat suka sama anak-anak. Sayangnya, entah aku bisa ketemu dia lagi atau enggak. Aku udah beli semua, kamu mau snack apa lagi? Oke, aku tahu, ketemu setengah jam lagi. Aku salah lihat. Supnya datang, waktunya makan. Mantap.
Kamu bilang Chen Lingxing ini bawa Wang Yuanzhang beli rumah apa? Dia jelas-jelas curiga sama aku. Makanya dia bawa Wang Yuanzhang buat ngebedah aku. Untung kakakku pinter buruan nyelametin. Kalau nggak pasti aku ketahuan. Kamu santai aja. Kemarin aku udah bilang sama mamaku. Pasti salah lihat orang, anggap aja ini udah lewat. Aku tahu pasti kamu tidak akan bermasalah. Jadi aku masak makanan enak untuk merayakanmu. Kamu memang punya hati. Tapi bukan maksudku kamu benar-benar berani. Bisa saja kamu berani ambil iklan. Aku terpaksa tidak ada pilihan lain. Biaya pengobatan anak ini sangat mahal, kakak butuh uang ini. Minta uang ke keluarga Jiang punya banyak uang. Lagi pula meski keluarga Jiang tidak menyukainya, dia tidak bisa terus membawa anaknya di luar dan tidak kembali ke keluarga Jiang. Kakak juga punya rencananya sendiri. Aku akan bantu sebisa mungkin. Kamu harus lebih pintar, Huozhi. Aku merasa ini tidak sesederhana itu. Kamu bilang anak ini mungkin anak Jiang Chun. Kalau tidak, kenapa dia tidak berani kembali ke keluarga Jiang? Jangan ngawur, jangan menghina kakakku. Lalu aku tanya, kamu mau kembali ke keluarga Jiang? Tentu saja aku mau. Kalau begitu aku kasih saran. Katakan. Kiningsu ini takut. Keluarga Jiang tidak ada yang mendukungnya. Orang yang bisa mendukung Kiningsu di keluarga Jiang, bukan Jiang Chun. Lalu siapa? Kakek Jiang? Kakek mana yang tidak ingin punya cucu? Kamu benar-benar pintar, kenapa aku tidak terpikir? Bersulang. Aja. Kamu masak mie apa ini untuk dimakan manusia? Bo, aku tidak bisa masak mie asing seperti ini. Rumah cuma punya ini, kamu makan saja dulu. Makan seadanya, kalau tidak bisa masak ya jangan masak. Rumah tidak ada sayur, kamu bisa beli di luar. Kamu seharian ngapain aja? Aku tadi pergi ke supermarket. Lihat Yingsu beli banyak sayur. Kupikir dia akan masak sendiri dan kasih kejutan buat kalian. Lalu guru sekolah telepon. Bilang anakku berkelahi di sekolah, jadi aku ke sekolah. Pulang ke rumah tidak lihat Yingsu, jadi tidak ada sayur. Dia belum pulang. Tidak ada telepon sama sekali. Tidak makan, tidak bisa makan. Yingsu. Ada apa? Aja kamu bilang dia beli sayur, mana sayurnya? Aku jelas lihat Yingsu beli banyak sayur. Aku pergi menjenguk ibu sekalian bawa makanan buat bikin dia senang. Ada masalah apa? Kamu pergi juga nggak bilang-bilang. Aku bukan burung milik keluarga Jiang. Emangnya kamu mau pasang GPS di tubuhku? Gak enak ya? Gak enak, nanti aku masak mie yang lain buat kamu. Yang penting jangan berlebihan. Lain kali kalau nggak pulang bilang sama yang lain. Jangan bikin semua orang khawatir. Maaf, ini salahku. Enggak, Yingsu. Ini salahku, aku seharusnya tanya dulu. Aku bakal lebih hati-hati ke depannya. Bo, mending kamu istirahat dulu. Aku langsung ke supermarket buat beliin kamu, nunggu kamu beli aku udah mati kelaparan. Mau kemana? Keluarga cari makan di rumah, nggak ada yang bisa dimakan. Maaf, aku nggak nyangka. Kalau gitu aku naik dulu. Aku mau tanya, ini siapa kok namanya Huozi? Dia dulu guru seni di sini. 4 bulan yang lalu dia udah resign tumbuh. Apapun yang terjadi, dia guru TK paling bertanggung jawab yang pernah aku temui. Paling cinta sama pekerjaannya. Mungkin ini ada hubungannya sama dia yang besar di panti asuhan. Hei, kamu ke panti asuhan, tanya-tanya. Tanya yang detail. Aja bilang kamu malam nggak banyak makan. Mau coba ini?
Yang kamu bungkus. Maaf. Seharusnya aku bilang ke MIJ kalau mau ke rumah ibu. Kamu juga benar, kamu nggak perlu lapor perjalananmu. Tapi setidaknya kamu harus mikir keluarga pasti khawatir. Benar-benar khawatir sama aku. Tentu dong, masa bukan keluarga. Gimana? Enak, rasanya mirip kayak masakan mama aku. Kalau gitu aku anggap kamu memujiku. Mama aku udah meninggal waktu aku masih kecil. Banyak kenangan yang udah nggak jelas. Tapi aku ingat dia suka makan pangsit kecil ini. Sering bikin buat aku. Aku kangen sama dia. Aku dengar dari MIJ. Ayah sebenarnya juga cukup perhatian sama kamu. Ada beberapa hal yang masih belum aku pahami. Tapi satu hal yang pasti, kalau sudah jadi keluarga harus saling memaafkan. Kalau ada masalah harus dibicarakan. Keluarga harus menyelesaikan bersamakan. Tentu saja kamu lihat ini buat apa? Kamu fotokan buat dilihat orang. Jangan kira aku tidak ingat apa-apa. Aku tidak akan foto seperti ini, kamu cepat. Jangan hapus, aku masih butuh. Kalau begitu aku pulang dulu. Benarkah ada orang yang mirip seperti ini? Hampir saja. Huozi, kamu mikir apa? Kakak dan Jiang Chun itu suami istri. Orang lihat beberapa foto, kenapa sih kamu? Dia tidak akan tahu kan? Tidak mungkin. Kamu lihat aku dan kakak mirip sekali. Seharusnya tidak akan ketahuan. Bukan ini kan? Huozi, kamu mikir apa? Jangan mikir yang tidak-tidak. Sebenarnya keluarga ini tidak seburuk yang dikatakan kakak. Kenapa dia tidak mau pulang ya? Kalau aku punya keluarga seperti ini, senang saja tidak cukup, sudah merasa sangat puas. Yang harus aku lakukan sekarang adalah menjaga keluarga ini dengan baik untuk kakak. Aku sudah tanya ke panti asuhan. Huozi memang seorang yatim piatu. Dari kecil besar di panti asuhan Fang You. Lalu lulus dari SMK. Dia bekerja sebagai guru di TK yang Guang. Aku juga pergi ke TK itu. Tapi beberapa bulan yang lalu, dia hampir kehilangan seorang anak saat bertugas. Dia dipecat dari TK itu. Dia kehilangan anak orang.
Tidak dengarkan hampir saja anaknya tidak hilang. Tapi anak itu mengaku bahwa Huoshi yang membawanya pergi dari TK. Ibu anak itu bilang dia penculik. Walaupun tidak ada bukti, tapi Huoshi tetap tertekan. Dan akhirnya meninggalkan TK itu lalu tidak ada kabar lagi. Sebenarnya aku juga tidak mengerti. Kenapa kamu begitu perhatian pada Huoshi? Walaupun dia sangat mirip dengan Qin Yingsu. Tapi dari situasi sekarang, mereka berdua pasti bukan orang yang sama. Jangan-jangan kamu punya hobi mengoleksi. Ingin mengumpulkan semua wanita yang mirip dengan Qin Yingsu. Kalau bukan karena kamu sedang menyetir pasti aku tendang kamu keluar, percaya nggak? Untungnya aku yang menyetir. Aku juga nggak tahu apa yang ingin aku cari tahu. Tapi sejak Qin Yingsu kehilangan ingatannya, banyak hal yang jadi sangat berbeda. Termasuk kamu sendiri. Jujur aja, aku belum pernah lihat kamu begitu perhatian sama wanita lain. Bahkan waktu kamu dengan tegas ingin menikahi Qin Yingsu. Tapi kemudian, nggak terlihat kamu ngasih perhatian banyak sama dia. Aku cuma nggak bisa nahan diri untuk mengenalnya, ingin tahu segalanya tentang dia. Ini hal yang bagus. Pasti kakek akan senang. Sebenarnya ini bukan masalah besar kan? Menurutku Qin Yingsu dan Huoshi itu kembar. Kamu bilang kalau nggak kok bisa mirip banget. Tapi nggak ada hubungan darah itu kan aneh banget. Kemungkinan itu juga pernah aku pikirkan. Tapi kalau Qin Yingsu punya saudara kembar, dia nggak pernah bilang. Dia nggak bilang juga nggak apa-apa. Ibunya juga nggak pernah bilang. Mungkin mereka punya alasan tertentu. Kalau dia benar-benar adiknya Yingsu, aku bisa bantu dia. Kalau pria sudah jatuh cinta itu, memang menakutkan. Seorang bos yang biasanya tegas, sekarang jadi suami yang romantis. Kamu turun dan lari ikut mobil. Aku diam-diam. Kalian harus semangat. Tante pasti akan bantu kalian cepat ketemu ayah. Semangat. Kak, aku sudah ketemu dokter. Dia bilang kondisi anak-anak stabil, aku senang. Ini juga berkat biaya iklan itu. Dokter bilang biaya pengobatan bisa bertahan beberapa waktu. Kak, begini nggak bisa terus. Kapan kamu mau bilang ke Jiang Chun? Aku yakin dia pasti suka sama kedua anak itu. Sebenarnya dia. Aku lebih kenal Jiang Chun, dia nggak suka anak-anak. Kalau anak-anak sehat mungkin nggak apa-apa, tapi kondisinya begini. Kalau aku bilang sekarang, dia pasti akan merasa aku dan kedua anak ini beban. Tapi mungkin juga dia mau bantu merawat kedua anak itu. Dia kan ayahnya. Nggak mungkin keluarga Jiang kecuali kakek Jiang. Tidak ada yang benar-benar menyukai kedua anak ini. Huoshi, tolong bertahan sedikit lagi demi kakakmu, oke? Aku mengerti, tapi ini bukanlah solusi. Lebih baik mengatakannya lebih awal, itu baik untukmu dan anak-anak. Aku tahu, aku akan segera mencari cara. Ini untukmu. Jangan buru-buru, semuanya ada, kemari sini. Bibi, Ini untukmu. Nyonya Song, Mr. Jiang, kenapa Anda datang? Di mana Nyonya Jiang? aku datang sendiri. Kami sebenarnya sudah janji untuk datang ke panti asuhan melihat anak-anak. Dia bilang dia sibuk, tidak menyangka Anda yang datang. Sepertinya Anda sudah akrab dengan anak-anak. Aku juga tidak terlalu familiar dengan ini. Aku akan memperkenalkan seseorang yang lebih familiar. Dia adalah relawan di sini, dulu juga besar di sini. Sekarang sudah lulus dan siap membantu di sini. Tunggu sebentar, Xiao Wang, kemari dulu. Baik-baik ya.
Halo, Ini adalah Mr. Jiang Chun. Halo, halo. Kalau begitu Anda bisa mengantar Mr. Jiang berkeliling di sini. Baiklah. Mr. Jiang, aku akan menemani anak-anak dulu. Anda bisa berkeliling dulu. oke. Anda berdua jalan-jalan dulu. Mr. Jong Isenkan saya memperkenalkan. Terima kasih. Silakan ke sini. Panti asuhan kami memiliki total 4 ruang kelas. Kedepannya kami berencana membangun ruang audiovisual untuk anak-anak. Secara keseluruhan itulah situasinya. Baik, ruang audiovisual saya yang urus. Lagi pula ini untuk membantu anak-anak kami juga ingin berkontribusi. Terima kasih ini sangat baik. Sebenarnya saya tahu Anda adalah Mr. Jiang. Anda adalah pengusaha terkenal di Qingdao. Katanya Nyonya Jiang adalah relawan kami. Saya baru kembali, jadi tidak terlalu mengenalnya. Saya tidak menyangka pasangan Anda begitu peduli dengan panti asuhan kami. Terima kasih banyak. Mr. Jiang, jika ada yang ingin Anda ketahui silakan tanya saja. Benar saya dengar di panti asuhan Anda. Dulu ada seseorang bernama Huo Xia? Ada Anda kenal? Kami tidak kenal seorang teman yang kenal. Ingin mengundangnya ke rumah untuk menjadi guru privat. Ternyata dia bukan guru TK ya? Kemudian tiba-tiba, tidak bisa dihubungi lagi. Baru dengar dia mengalami sedikit masalah. Jangan dengarkan berita yang tidak benar. Kak Xiaozi pasti bukan orang seperti itu. Dia selalu sangat memperhatikan kami. Meskipun dia kemudian pindah keluar dari panti asuhan. Tapi dia sering kembali untuk melihat anak-anak di sini. Saya yakin dia pasti bukan orang yang akan menyakiti anak-anak. Jangan khawatir dulu, kami juga percaya dia bukan orang seperti itu. Jadi kami ingin menghubunginya, apakah kamu punya kontak keluarganya? Saya diadopsi 10 tahun lalu dan kemudian pergi ke luar negeri. Saya baru saja kembali jadi saya tidak terlalu tahu tentang situasi ini. Oh ya, saya baru ingat beberapa hari setelah saya kembali. Suatu hari Direktur Feng tiba-tiba sangat senang memberitahu saya bahwa Kak Xiaozi ternyata punya seorang kakak perempuan. Sudah menemukan panti asuhan ini. Bisakah kamu menghubunginya? Direktur Feng tidak mengatakan itu. Sebenarnya Kak Xiaozi selalu sangat berharap untuk tahu apakah dia masih punya keluarga di dunia ini. Jadi Direktur Feng sangat senang saat itu dia bilang, Kak Xiaozi tidak akan sendirian lagi. Dan akhirnya ada yang bisa merawatnya. Ini kartu nama saya. Jika ada sesuatu segera hubungi saya baik-baik. Terima kasih. Baik, terima kasih. Menyurat yang diketahui Xiaowang. Qin Yingsu seharusnya sudah menemukan Huo Xi sejak awal. Mungkin bahkan sudah bertemu dengannya. Huo Zi tumbuh besar di sini, dan Qining Su diam-diam menjadi relawan di sini selama 2 bulan. Ini pasti bukan kebetulan. Qin Yingsu ini benar-benar pandai menyembunyikan sesuatu. Tapi kenapa dia menyembunyikannya darimu? Mungkin kita semua salah menebak sekarang. Bagaimana jika semua ini tidak mungkin benar kan? Kamu sedang menghina kecerdasanmu sendiri atau kecerdasanku? Saya bilang bagaimana jika Pak Jiang. Xiao Wang. Pak Jiang. Saya baru saja pergi ke kantor Direktur Feng lagi. Saya menemukan nomor telepon ini, mungkin milik Kak Xiaozi. Saya tidak tahu apakah ini bisa membantu. Terima kasih. Sama-sama. Sebenarnya saya juga sangat berharap bisa menemukan Kak Xiaozi secepatnya. Dia pasti sangat sedih sekarang. Jika kami menemukannya, kami akan merawatnya dengan baik. Kalau begitu saya pergi dulu Pak Chong. Terima kasih, tolong periksa. Saya sudah menelepon. Telepon saja. Sekarang tidak ada kemungkinan lagi. Sepertinya dia benar-benar menyembunyikan saudara kembarnya. Sebenarnya saya tidak percaya kamu kehilangan ingatan. Kenapa? Kamu berbicara denganku. Saya pikir kamu tidak akan berbicara denganku malam ini. Tapi sekarang saya mulai percaya padamu. Lalu kenapa lagi? Kiningsu pasti tidak akan melihatku dengan tatapan seperti itu. Juga tidak akan berbicara denganku dengan nada seperti itu. Tidak peduli seberapa besar dia membenciku. Dia tidak akan mengekspresikannya. Saya tidak peduli seperti apa Kiningsu sebelumnya di hatimu. Tapi sekarang saya seperti ini. Saya tidak tertarik untuk pulang ke rumah manapun. Lebih baik tinggal di rumah sakit daripada kembali ke rumah yang tidak saya kenal. Berhenti.
Ada apa kamu tidak enak badan mabuk perjalanan ya? Tidak mungkin. Bukankah itu istrimu? Mempunyai saudara kembar yang tidak memberitahumu. Kamu juga tidak perlu marah besar. Dia tidak mengatakan dia punya pria lain. Memberimu tanduk. Saya memikirkan sesuatu yang lebih menakutkan. Apa itu? Kamu pikir? Ketika Kiningsu masuk rumah sakit, dokter bilang gumpalan darah di otaknya tidak mempengaruhi apapun, tapi dia kehilangan ingatan dan itu sangat parah. Boer bilang dia pura-pura, saya juga curiga. Kemudian saya menemukan dia benar-benar melupakan semua hal antara saya dan dia, sampai bersih. Saya percaya padanya. Maksudmu? Kiningsu tidak benar-benar kehilangan ingatan. Saya curiga dia bukan Kiningsu. Dia adalah Huozhi. Dia pura-pura kehilangan ingatan karena takut saya mengenalinya. Jiang Chun, kamu hebat, saya sangat terkesan padamu. Benar-benar imajinasimu sangat luar biasa. Saya tidak bercanda. Bukan, kalau begitu saya tanya kamu. Lalu di mana Kiningsu yang asli? Tanpa alasan kenapa Kiningsu berubah menjadi Huozhi? Aku juga belum memikirkannya dengan jelas, tapi yang paling penting sekarang, aku harus mencari tahu siapa orang di sampingku ini. Apakah Huozhi atau Kiningsu? Bagaimana kamu bisa mengetahuinya? Tes DNA? Mereka kembar, DNA mereka pasti sama. Pasti ada caranya. Kakak, kenapa kamu tidak mau percaya pada Jiang Chun? Kalau begitu kita harus mencari satu-satunya orang yang bisa membantu kakak. Ayah, lihat spray ini baru saja aku cuci dan dijemur, coba rasakan, masih hangat. Benar juga. Kamu sudah sibuk sepanjang pagi, sekarang istirahatlah. Bo, antarkan kakak iparmu pulang. Kakak iparku perlu diantar? Telepon saja kakakku pasti langsung datang. Mereka berdua seperti lagi jatuh cinta. Bikin merinding aku. Bo, jangan bicara begitu di depan ayah. Bicara begitu juga tidak apa-apa. Rumah tangga yang harmonis segalanya lancar. Yingsu, kamu dan Jiang Chun sekarang baik-baik saja. Yang kurang hanya satu. Kurang anak. Kamu sudah ingin punya cucu tapi tidak memikirkan pernikahan, Bo. Urusanku tidak perlu dipikirkan, aku yang menentukan sendiri. Tidak bisa begitu. Menikah itu urusan seumur hidup, tidak boleh gegabah. Ini harus didengarkan ayahmu. Harus cari pasangan yang sepadan, tantaan. Bukankah kamu paling sayang padaku? Kenapa kamu juga berpikir begitu? Maksudmu, Chen Linsheng tidak pantas untuk keluarga Jiang? Ada orang yang bahkan tidak lebih baik dari Chen Linsheng, tapi tetap saja masuk ke keluarga Jiang. Bo. Sudah-sudah, jangan bicara lagi. Aku sudah tahu urusan Bo. Sudah larut, aku harus pergi dulu. Bo, antarkan aku. Ayah, aku pergi dulu. Agar tidak mengganggu orang yang sedang berusaha menarik perhatianmu. Ayah, istirahatlah dengan baik. Masih bicara, masih bicara. Yingsu, jangan dipikirkan. Aku akan mencari waktu untuk bicara dengan Bo. Tidak apa-apa, Jiang Chun juga bilang. Bo memang agak manjat tapi sebenarnya tidak ada niat jahat. Kayaknya kamu sama Jiang Chun. Kalian berdua sekarang makin sering ngobrol ya. Lumayanlah. Ayah, kenapa? Nggak tahu kenapa. Makin lama tinggal di panti jompo makin banyak aja masalahnya. Kepala sering pusing. Mau ke rumah sakit buat periksa. Tantaan ini suka kasih obat sama suntik. Orang tua nggak boleh sering ke rumah sakit. Sial. Sudah berapa kali aku bilang, jangan tunjukin muka masam di depan ayah.
Kamu bikin ayah nggak senang, ada untungnya apa? Aku nggak peduli, paling cuma dimarahin ayah. Aku nggak suka gaya Kiningsu itu. Di rumah deketin kakakku, di sini pura-pura baik. Nggak usah peduli bener atau nggak, yang penting ayah suka. Kamu pikir sekarang kakakmu pegang kendali di perusahaan? Kalau Kiningsu bisa bikin ayah senang. Kamu pikir siapa yang bakal dukung kamu di keluarga Jiang? Ayahku nggak bakal gitu, Bo. Jaga diri baik-baik. Yang ada di tangan itu yang paling nyata. Jangan bodoh. Tante An paling khawatir sama kamu. Aku ngerti maksudmu. Makanya sekarang aku rajin kerja. Bahkan kakakku bilang aku makin baik. Bagus banget. Tapi soal Chen Linsheng, Tante mau bilang. Tante An, hal lain aku bisa dengerin Tante. Tapi soal Chen Linsheng, Tante jangan ikut campur. Bahkan ayahku bilang dia nggak mau urus. Lagi pula Tante bukan aku. Iya. Aku cuma dokter keluarga kalian. Tapi Bo, Tante udah lihat kamu dari kecil. Tante nggak punya anak, kamu juga nggak punya ibu. Aku mau lebih perhatian sama kamu. Tapi kalau kamu merasa aku ikut campur, ya udah, aku nggak bakal urus lagi. Tante An, aku nggak maksud begitu. Sebenarnya, dulu waktu kecil, aku sering berpikir, andai saja Anda adalah ibuku, Anda selalu begitu menyayangiku. Kalimat tadi, itu salahku. Jangan marah ya. Kalau tidak, aku temani Anda makan dan ke salon. Lalu kita jalan-jalan untuk meminta maaf ya. Jangan marah lagi ya. Sudah pergi kerja saja. Bibi tidak akan marah padamu. Bibi An memang yang terbaik. Ayo pergi. Sebenarnya kamu juga jangan terlalu keras kepala. Bagaimana kalau kita salah pikir? Bagaimana kalau Kiningsu benar-benar lupa? Benar, bagaimana kalau? Kenapa hari ini kamu suka sekali bilang, bagaimana kalau? Karena hatiku yang kecil ini juga perlu menanggung terlalu banyak. Sekretaris Fang, kamu bersama Jiang Chun ya? Iya, aku. Apakah kamu meninggalkan ponsel di rumah? Aku lihat sekretaris Fang meneleponku tapi tidak diangkat. Aku kira kamu mau ponselmu. Benar, aku yang menyuruhnya menelepon. Jadi aku sedang dalam perjalanan ke kantor. Tolong antarkan ponselku ke kantor, aku ada urusan mendesak. Oke. Kamu mau apa? Aku tahu harus bagaimana. Kunci mobilnya berikan padaku. Kamu mau apa? Berikan padaku. Kamu terlalu ceroboh, ponsel saja bisa ketinggalan di rumah. Aku baru saja ke panti jompo jadi agak terlambat ini. Ambil saja, aku pergi dulu. Tunggu, aku mau menemui teman, ikutlah. Aku tidak ikut. Aku nanti ada kegiatan sukarelawan di panti asuhan lagi pula. Lihatlah aku pakai baju seperti ini tidak cocok, kamu pergi saja. Tidak apa-apa. Kamu.
Ngomong-ngomong apa? Hari ini kamu menyetir dengan lancar ya? Tidak ada marah-marah di jalan. Apakah kamu pergi ke psikolog? Atau diam-diam latihan menyetir? Seringkali ketika ada hal yang lebih membuatku marah. Amarah di jalan bisa diredam. Apa yang terjadi? Siapa yang membuatmu marah? Tidak ada apa-apa. Ngomong-ngomong, masuklah pilih beberapa baju. Tidak perlu, di rumah ada banyak baju yang cukup dipakai. Ini benar-benar aneh. Kiningsu sekarang bisa membantu orang menghemat uang. Sekretaris Fang. Halo, Sekretaris Fang, di mana kakakku? Apakah dia ada? Chen Linsheng, baru saja ada beberapa detail desain. Kakakku yang harus memutuskan, aku tidak bisa memutuskan. Manajer Jiang dan Nyonya Jiang sudah janjian mereka duluan pergi. Sepertinya hari ini langsung pulang, tidak kembali ke kantor. Apa sekarang demi istrinya? Bahkan kantor pun tidak kembali, dia mau apa? Sudahlah, kecilkan suara ini, kantor bukan rumah. Berikan manajer Jiang sedikit muka. Bagaimana kalau aku pulang dulu, besok aku kembali. Tidak bisa, urusan hari ini harus diselesaikan hari ini. Kalau dia tidak di kantor bekerja, ya di rumah bekerja. Kamu malam ini datang ke rumahku. Ya ampun, bajunya terlalu mahal. Tidak usah, tidak usah. Membelikan istriku barang yang kamu suka saja. Bukankah kamu bilang aku dulu sering? Bahkan tidak punya waktu menemanimu jalan-jalan. Hari ini aku akan memenuhi semuanya. Nyonya Jiang, model baru yang Anda pesan sebelumnya di sini. Sudah sampai, aku sebelumnya menelepon Anda. Kenapa Anda tidak mengangkat? Aku dulu sering belanja di sini. Tidak pernah pulang dengan tangan kosong, pilih dua yang cocok. Benar-benar tidak perlu memilih lagi. Model yang Anda pesan, aku sudah memilihkan dua untuk Anda. Bagus, keluarkan biar dia coba. Baik. Bagaimana hasil mencobanya? Aku rasa baju ini tidak cocok untukku. Aku lihat-lihat lagi. Bagaimana kalau aku masuk bantu kamu pilih? Jangan-jangan. Itu kamu jangan masuk. Tuan Jiang, selera Nyonya Jiang selalu sangat selektif. Aku sudah memilihkan dua lagi untuknya. Nyonya Jiang. Maaf Nyonya Jiang. Biarkan aku bawa barang-barang ini untukmu. Kamu bantu aku pilih yang lebih bagus untuknya. Terima kasih. Masuk buat apa, cepat keluar. Kalau nggak mau orang lain lihat, teriak aja keras-keras. Gue mau lihat baju ini ada yang nggak pas di mana. Nyonya Jiang, saya bawa dua lagi, coba lagi ya. Nggak usah bungkus semuanya. Oke. Bayar pakai kartu. Terima kasih. Hubungan Pak Jiang sama Nyonya Jiang beneran bagus ya. Emang bisa kelihatan. Gak heran Nyonya Jiang makin cantik. Badannya juga makin bagus. Kalau nanti ada yang lebih cocok, tolong rekomendasikan lagi ya. Gue suka aja kalau wanita yang gue suka pakai baju bagus. Tentu Nyonya Jiang, baju ini sangat cocok buat Anda. Terima kasih. Sampai jumpa. Udah lihat belum? Mereka nggak bilang gue nggak sadar. Kamu kayaknya beneran lebih kurus dari dulu. Mukanya juga kayaknya lebih segar. Cuma ukuran dada kayaknya lebih kecil. Dasar bejat. Kok bejat gue suami kamu, jangan lupa. Gue kasih tahu, gue nggak peduli kamu lagi kesel di mana. Apa papa marahin kamu lagi? Jangan marahin gue. Berhenti. Berhenti buat apa? Gue mau duduk di belakang. Duduk di belakang buat apa? Ini jalan tol, nggak bisa berhenti. Ya udah, jangan ngomong sembarangan. Ya udah. Kamu nggak merasa tadi rasanya enak banget belanja?
Apa aja yang suka yang bagus. Ada yang bayarin pakai kartu. Gue rasa nggak begitu. Kamu kan buru-buru fokus nyetir aja. Nyetir-nyetir. Selamat datang. Buru-buru apa? Cepat ketemu teman kamu terus pergi. Hari ini gue keluar nggak lihat hari baik semuanya nggak lancar. Gue juga keluar nggak lihat hari baik semuanya nggak lancar. Bukannya ke restoran ke kamar buat apa? Restoran gak privasi hari ini sama klien. Banyak rahasia bisnis yang mau dibahas. Emang, Takut gue jual kamu ya?